bahwa banyak sekali kiai-kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Saya mencalonkan wakil presiden atas nama PKB dan Nasdem. Nanti daftar ke KPU, tidak ada yang atas nama PBNU. Oke, jadi apa yang terjadi tadi sedikit terlihat ya, Mbak Yeni Wahid mengatakan apa, kemudian Gus Imin juga mengatakan apa. Secara ilmu politik nih, Bung Usul balik lagi, kan memang tidak boleh kalau secara langsung mendeklar dirinya adalah calon representatif dari NU. Tapi yang dilakukan Gus Imin dengan etika tadi, antara mewakili PKB dan Nasdem, sudah cukup belum untuk warga NU? Enggak, sebetulnya kan kalau di dalam konstitusi kita memang disebutkan bahwa yang persyaratan mengusung calon presiden kan memang partai atau politik, gabungan partai ya gitu kan, dengan persyaratannya 20% kursi atau 25% suara di dalam undang-undangnya begitu. Nah, jadi Muhaimin itu adalah ketua PKB, ketua partai PKB yang dulu sebetulnya juga lahir dari organisasi NU kayak gitu kan. Nah, apakah kemudian ini satu ormas, satu kemudian partai politiknya, ya tentu saja dia nggak akan bisa melewati NU karena memang bukan partai, karena persyaratannya harus partai atau gabungan partai. Nah, yang tadi saya sampaikan sebetulnya karena memang tradisinya di dalam konteks itu, apakah tujuannya persatuan Indonesia, tujuannya merebut kemerdekaan dan sebagainya, pada dasarnya kalau kita melihat tadi kecerdasan berpolitiknya itu lebih tinggi gitu loh dibandingkan organisasi Islam yang lainnya, karena kemudian di tahun 52 saja sudah keluar dari Masyumi bikin Partai Nahdlatul Ulama kayak gitu ya. Kemudian zaman Orde Baru 71 itu masih NU, baru tahun 73 baru kemudian jadi P3 dan kembali lagi di era reformasi PKB. Jadi kalau kita melihat seperti itu ya kita lihat suaranya di mana. Kalau dulu NU zamannya dulu ya tetap di daerah rural area, pedesaan Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Terus kemudian Masyumi lebih perkotaan luar Jawa karena kita ada segmen-segmen kota di luar Jawa, kota di Jawa. Tapi kalau sekarang kan sudah mulai menyebar. Gitu. Kita balik ke sosok Muhaimin Iskandar nih, Uni. Tadi kan dijelaskan secara survei ya, ternyata pilihannya banyak. Ini survei, kita kutip survei apa tadi? Litbang Kompas, LSI. Ada 5 nama tadi. Berarti kan peta pertempurannya kan itu kita lihat sangat dinamik. Apalagi tadi Bu Maria bilang mungkin aja nggak cuman tergantung survei itu. Jangan-jangan masih sedikit survei yang tadi disebutkan sama Prof. Eli. Banyak gitu. Itu. Dan sebelum deklarasi. Setelah deklarasi belum tahu. Apakah itu membuktikan bahwa peta pertempurannya juga dinamis gitu. Jadi nggak cuman pasti ke Muhaimin Iskandar begitu. Uni. Iya. Kalau Nasdem sekali lagi kan punya tagline tuh main dan menang dan selalu terukur. Tentunya kita nggak, selama ini Nasdem itu selalu dalam survei selalu kalah. Selalu di 2%, 3%, 4%. Tapi faktanya kan kita di atas 8%, ya 7% gitu ya. Jadi survei itu bagi kami hanya kita jadikan landasan untuk kita bisa bekerja lebih kuat lagi. Jadi kita nggak terlalu mikirin soal survei, tapi bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa kesejahteraan yang harus bisa ditingkatkan itu bisa kita raih melalui Nasdem. Itu visi misinya Nasdem. Nah, jika kemudian kita bergabung dalam satu koalisi antara 3 partai ini, tentunya akan lebih mudah lagi bagi kita untuk menambah elektabilitas agar calon yang kita dukung itu bisa menang, kan gitu. Tapi sebentar Uni, tadi bilang koalisi 3 partai ya. Tapi kan PKS masih nunggu hasil Majelis Syuro tuh untuk cawapresnya, baca wapresnya. Gimana nih? Saya sih yakin ya. Kalau saya yakin PKS nggak bakal kemana-mana. Gitu ya. Saya yakin PKS nggak bakal kemana-mana dan konsisten dengan kita. Tapi kalau Majelis Syuro berhasil berkata lain gimana, Uni? Ya, saya nggak mau berandai-andai. Ya, saya nggak pernah mau, kami nggak pernah mau berandai-andai. Kita tetap optimis dan kerja keras untuk bisa memenangkan calon yang kita dukung. Nggak, sebentar. Tadi kan gambar-gambar videonya, kalau tadi dikatakan mungkin nggak akan ada calon-calon NU gitu lah.
Misalnya kalau tadi dilihat ada Mbak Yeni. Yeni Iya. misalnya. Tapi kan yang tadi saya katakan yang pegang struktur tanda tangan partai PKB, jadi Muhaimin. Nah, kalau kita mau bicara Khofifah di mana? Khofifah ketua muslimat, dia bisa saja. Kemudian dia bisa memobilisir warga muslimat untuk kalau kemudian Khofifah ternyata dicalonkan oleh capres gitu ya yang lain. Atau Yeni juga, tapi kalau Yeni strukturnya keluarga darah birunya gitu. Tapi kan tadi Muhaimin juga darah biru karena dia ponakannya Gus Dur juga. Tapi kalau saya darah merah tahu saya. Ini gimana nih? Oke. Jadi artinya masih kalau dilihat misalnya kalau PKB, tentu saja PKB punya mesin politik. Tidak cuma sekedar yang ada di NU. Punya caleg-calegnya yang juga akan menjadi anggota DPRD di kabupaten kota dan juga kemudian DPR di provinsi dan DPR menjadi mesin politiknya. Tapi Uni itu Prof. Lely juga bisa tambahan. Tadi kan Mbak Yeni bilang NU juga banyak yang mendukung Pak Prabowo Subianto gitu. Jadi bukan hanya pasti ke Anies Baswedan begitu. Gimana Prof. Lely? Iya. Tadi kan yang survei tadi kan itu ternyata PKB dan Nasdem sendiri naik loh dari Januari sampai Mei. Sebelum deklarasi. Sebelum deklarasi. Artinya kan ada harapan ternyata warga NU, kan judul kita hari ini kemana warga NU akan berlabuh. Sudah ada yang berlabuh dengan peningkatan itu. Jadi itu menjanjikan bagi Nasdem dan PKB itu sendiri. Jadi maksudnya tetap percaya survei gitu Tetap Uni. percaya. Gimana Uni Irma? Tetap percaya atau enggak? Saya tetap naik. Karena itu realitas juga. Jadi kan gini, di Kompas itu bahkan Nasdem itu di bawah ya, posisi terakhir itu di bawah, di atas PAN, justru di bawah PKS. Ini survei kan Ekor banyak jas nih. ya. PKS Survei malah turun nih. Ekor jasnya enggak, yang terbaru itu saya iya. baca ya, ekor jasnya justru diambil. Tapi kami Nasdem itu selalu yang seperti yang saya bilang tadi, selalu dalam survei kita selalu di bawah. Selalu di bawah. Tapi fakta yang terjadi itu justru sebaliknya. Makanya kita hanya menjadikan survei itu sebagai cambuk untuk kita bisa bekerja lebih keras lagi. Dan itu sudah kita buktikan dalam 2 periode ini. Oke, kalau gitu saya langsung Terukur sekali loh apa yang dilakukan terukurnya Nasdem. lebih kemana Semua Uni? pilkada pertama, pilkada kedua, semua pilkada yang kita lakukan, Nasdem itu selalu di nomor 1, nomor 2. Artinya apa? Strategi yang dilakukan Nasdem itu memang betul-betul bisa diukur dan bisa dilihat. Dan di luar survei ya? Dan apalagi Sering di luar survei. Oke. apalagi setelah Hasil pilkadanya. Karena tidak semua survei itu berapa sih respondennya, metodenya 1.000 seperti sampai apa. 2.000 sampai 3.000. Tapi kalau kita bahas tentang partai-partai itu di DKI juga semuanya beda dengan hasil survei. Karena gitu, Nasdem terukur. kenyataannya. Karena Nasdem Terukur, terukur. dan Tadi dia Ibu bisa Maria bisa naik. cross check ya. Kira-kira petanya NU dengan ukuran Nasdem itu lebih kemana? Misalkan contoh tadi 5 pilihan tadi, atau lebih ke tadi yang sudah nampak di layar, ada Mbak Yeni atau ada Gus Imin, lebih kemana? karena Erik belum Saya kira memang pertempuran di Jawa Timur itu nggak gampang ya. Betul. Nggak gampang, kita harus akuin itu. Tapi dengan bergabungnya PKB, ya kami yakin karena kita akan bekerja bersama-sama. Beda ya kalau ketika bekerja sendiri-sendiri dengan bekerja bersama-sama itu pasti hasilnya beda. Nah ketika itu kita lakukan konsolidasi 3 partai ini, saya yakin suara kita akan makin ini ya. Oke. Elektabilitas Timur kita, 31 suara juta. keterpilihan kita akan makin meningkat. Dan peran kiai dalam konteks itu, yang kiai-kiai dari pesantren-pesantren NU menerima Anies Imin, Caimin atau bagaimana? Nah, kalau kita lihat kan trennya naik. para ulama dan Trennya kiai-kiai naik, karena NU itu memilih di Jawa Barat itu Amin. 35,7 jutaan ya. Oke. Jawa Tengah itu 28 tambah Yogyakarta 2 jutaan lebih. Jadi trennya naik? 31 trennya Caimin naik. Trennya Caimin itu naik bahkan mengalahkan Hopipa. Dari Hopipa 5,8, Caimin 11,7 gitu loh. Oh cukup jauh ya? Iya cukup jauh. Jadi saya masih percaya pada survei-survei yang kredibel karena saya juga mencoba melakukan penelitian juga kan di samping itu. Makanya saya bilang ini tanpa sebelum deklarasi ya Undi, mungkin bisa nanti setelah deklarasi kita melihat peningkatannya signifikansinya kemana gitu. Bu Maria dengan riset tadi, ukuran dari Uni Irma, dari Nasdem begitu ya, apa peta politik ya dari Bu Husnul dan kemudian survei yang kemudian merangkum itu semua juga, gimana Bu Maria? Kayaknya secara kasat mata tidak mungkin tidak bergerak
tanpa arahan atau tidak tanpa arahan begitu. Paling tidak ada yang sangat berpengaruh tentu dari NU begitu ya sebagai entitas kemudian kepada figur-figur yang tadi disebutkan. Gimana Bu? Iya. Iya betul bahwa ada hal yang punya pengaruh cukup kuat. Tadi Mbak Husnul sudah menyebut salah satunya adalah kiai. Jadi ini kan kiai juga kan macam-macam nih kan. Maksudnya gimana nih macam-macam gimana nih? Ya artinya ada kiai yang kami Pilihan pilihan kiainya itu kan bisa juga karena faktor santri. Dengan kiainya, ada juga faktor karena perbesanan gitu kan, ada juga faktor-faktor yang ada juga faktor nasab gitu kan. Itu memang bisa berpengaruh bisa berpengaruh. Nah terutama kiai, misalnya kiai yang seringkali disebut kiai hos. Kiai hos itu orang yang harismanya itu sangat luar biasa gitu, dan dalam tradisi NU itu kan sangat hormat ya, sangat khidmat kepada tokoh-tokoh yang dianggap kiai ini, apalagi kalau pernah belajar di kiai itu misalnya, itu memang kita punya tradisi ya sangat berpengaruh. Patronnya. Tetapi kalau kiai. kita lihat ini kan baru satu, masih ada pasangan calon yang lain, capres yang lain kan belum menentukan wapresnya siapa. Jadi kalau misalnya apakah sudah bisa dipastikan, menurut saya belum. Kita tunggu dua yang lain ini siapa calonnya gitu. Bu Maria kemarin kan di deklarasi di Surabaya kan Gus Imin banyak sapa tuh. Iya. Salah satu, salah dua, salah tiganya adalah para kiai ini nih yang disebut. Nah, apakah mereka adalah kiai-kiai yang memang berpengaruh di dalam dan sangat berpengaruh dalam NU? Ya, mereka punya pengaruh yang cukup kuat, punya masing-masing punya pengaruh. Saya kira kembali lagi pada saat ini kan yang saya mohon maaf, saya baru bisa memprediksi itu setelah dua yang lain dia punya calon gitu. Apakah mereka juga NU atau tidak gitu? Apakah mereka juga Wah, NU ini atau kembali bukan? lagi ke NU yang kita berarti. khawatirkan. Balik lagi ke NU lagi nih berarti menjadi. Kalau ternyata misalnya dua yang lain itu capres yang lain itu juga NU juga gitu kan, apa yang terjadi? Legitimasi itu ada 3 berarti ya. Satu, kerabat atau sanak mungkin ya, kerabat ya. Terus kemudian tadi kiai, dan kemudian satu lagi Perempuan dong. perempuan ya, perempuan. Ya, perempuan harus muncul saya kira. Tadi ada 3 perempuan, oke tambah berarti ya. Legitimasi saya harus jelas nih karena kan apakah satu tokoh itu punya kekuatan di 4 indikator itu. Satu tadi perempuan Nahdliyin, kemudian para kiai, struktur dan sanak tadi kerabat. Bisa juga struktur dan kultur. Struktur. Ya. Nah, Jadi misalnya seperti Mbak Yeni itu kan representasinya mungkin bukan struktural tapi lebih pada kultural ya. Dia punya secara kultural punya pengikut lah. Punya orang yang disegani. Gus Durian. Ya, tetapi Muhaimin kan jelas. Muhaimin punya struktur ya. Jadi betapapun ini punya partai gitu ya. Jadi memang menurut saya siapapun yang akan mencalonkan ya pada dasarnya kemudian harus sama-sama bergerilya gitu. Nggak bisa kemudian Ini kan udah bener tuh Mbak Bilkis. Ini kita akan sambung. Jadi kita abis ini mungkin ganti judul ya. Bukan Pilpres 2024 kemana suara NU berlabuh, tapi kemana hati NU berlabuh. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.